Kita ke sorotan lainnya, saudara, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara polisi masih mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk Beni Laos. Keluarga dan kerabat dekat almarhum Beni Laos berkumpul di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta sejak kemarin. Rencananya, jenazah Beni Laos akan dimakamkan besok. Jul Malarangeng, sahabat Beni Laos, mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian. Sementara kondisi istri Beni Laos, Serly Cuanda, masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Jul mengenang sosok Beni sebagai seorang yang dermawan. Saat kejadian, Beni berada di kamar bawah speedboat yang menjadi titik awal kebakaran. Tapi dia bilang uang saya nggak cukup kalau membantu setiap orang yang susah di Maluku. Kalau saya tidak jadi gubernur, saya tidak bisa membantu jutaan orang. Saya hanya bisa membantu ratusan orang setiap tahun. Pak Beni Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Beni Laos, ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, kapal miring, Pak Beni sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ledakan itu kita serahkan kepada yang berwajib. Tentunya semuanya akan ditindaklanjuti oleh baik Polda maupun aparat lainnya. Kami dari pihak keluarga, sahabat menyerahkan sepenuhnya kepada negara. Polisi mengusut insiden kebakaran kapal yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Seluruh jenazah korban kini sudah dikembalikan pada pihak keluarga. Penyelidikan melibatkan Polres Taliabu, Inafis Polda Maluku Utara, Puslap 4 Mabes Polri, dan Lab 4 Polda Sulawesi Utara. Hingga kini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi. Dan mengamankan mengangkat bodi speedboat tersebut untuk diamankan dan melakukan polis land status quo. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, masyarakat yang melihat. Kemudian dari langkah-langkah tersebut kita sudah melakukan pemeriksaan 9 orang saksi yang sudah di BAP langsung. Saat kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. KNKT dan Polri akan menyelidiki kasus kebakaran speedboat yang menewaskan calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Penyebab kecelakaan kita akan turunkan KNKT, tentu bekerjasama dengan kepolisian agar mengetahui sebab-sebab kecelakaan dan juga penyebab itu bisa dijadikan suatu pelajaran bagi pergerakan kapal yang dari Maluku Utara. Ini bersama-sama dengan KNKT akan kita ulang kapal seperti apa yang diizinkan dan bagaimana aspek keselamatan itu diutamakan. Kapal speedboat yang ditumpangi Beni Laos terbakar hari Sabtu lalu saat tengah mengisi bahan bakar di Pelabuhan Bobong, Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Segala upaya dikerahkan tim gabungan untuk menyelamatkan rombongan yang berada di dalam kapal cepat tersebut. Namun malang, 6 nyawa tak terselamatkan, termasuk Beni Laos. Tim Liputan, Kompas TV. Kapal negara KN Pandu Dewanata milik Basarnas Ternate dikerahkan ke Kepulauan Kabupaten Pulau Taliabu untuk menjemput 2 jenazah korban terbakarnya speedboat Bella 72 milik calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Sebelumnya, speedboat yang membawa 2 jenazah mengalami mati mesin kemarin. Inilah proses evakuasi 2 jenazah dari speedboat yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Taliabu pada Minggu siang kemarin. Jenazah Ketua DPW P3 Maluku Utara, Mubin Wahid, dan Masudin Ode Muisi dialihkan ke kapal milik Basarnas Ternate KN Pandu Dewanata pada Senin pagi tadi. Selesai proses evakuasi, KN Pandu Dewanata langsung membawa kedua jenazah menuju Ternate. Video evakuasi kedua jenazah dibenarkan oleh Basarnas yang diambil salah satu ABK speedboat.
Untuk mengetahui perkembangan terkini dan juga penyelidikan terbakarnya speedboat yang menyebabkan Cagup Maluku Utara Beni Laos dan 5 orang lainnya meninggal dunia, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto yang saat ini berada di Kepulauan Taliabu. Selamat siang Agus, bagaimana proses penyelidikan terbakarnya speedboat kemarin? Adakah dugaan sabotase dalam kasus ini, Agus? Selamat siang Mercy dan saudara. Dalam penyelidikan penyebab terbakarnya speedboat milik salah satu cagup yaitu Beni Laos, hingga saat ini pasca terbakarnya memang banyak bermunculan cerita-cerita dan isu-isu liar yang sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga kemarin pada kesempatan konferensi pers bersama Polda Malut sempat juga kita tanyakan apakah benar adanya dugaan sabotase dalam terbakarnya speedboat ini. Dari Polda Malut, dalam hal ini Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Bambang Suharyono mengatakan bahwa terbakarnya speedboat ini masyarakat diminta atau dihimbau untuk tidak berspekulasi terlebih dahulu dan memberikan statement-statement yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memecah belah persatuan dan situasi Kamtipmas sehingga tetap harus kondusif di Maluku Utara, terlebih menjelang terlaksananya pemilu kada serentak 2024 di Maluku Utara ini. Merci. Agus, lantas apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini? Bagaimana, Agus? Baik, kami sempat menanyakan kepada Kapolres Pulau Taliabu bahwa apakah dalam hal ini sudah ada penetapan tersangka. AKBP Toto Handoyo mengatakan bahwa hingga saat ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Sejauh ini baru 8 hingga 9 saksi yang diperiksa, diantaranya 4 orang ABK dan 1 orang nakoda. Untuk penetapan tersangka belum dilakukan karena penyidik juga belum dapat memenuhi salah satu alat bukti sehingga penyidik dari Polres Taliabu masih menunggu tim puslapor dari Mabes Polri dan bidang lapor dari Polda Sulawesi Utara yang akan datang besok di Pulau Taliabu dan akan melakukan olah tempat kejadian perkara sehingga dapat menguatkan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini dan juga penyebab-penyebab hingga terjadinya terbakarnya speedboat milik Cagup Beni Laos. Merci. Penyelidikan kebakarnya kapal yang menewaskan Cagup Maluku Utara Beni Laos terus bergulir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto yang melaporkan langsung dari Kepulauan Taliabu, Maluku Utara. Saudara, suasana duka meliputi rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos disemayamkan. Sejak pagi, sejumlah keluarga dan kerabat melayat ke rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto untuk mendoakan dan menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Karangan bunga juga memenuhi pelataran rumah duka sebagai ungkapan belasungkawa atas kepergian almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos karena kecelakaan speedboat. Saudara, Partai Nasdem dan partai politik pengusung pasangan Cawagup Maluku Utara Beni Sarbin akan melakukan pertemuan untuk membahas pengganti Beni Laos yang meninggal akibat kecelakaan speedboat di Kabupaten Pulau Taliabu. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan dengan suasana yang masih berduka, pekan depan Partai Nasdem berkomitmen akan meneruskan perjuangan Beni Laos. Selain membicarakan dengan partai koalisi pendukung
Beni Sarbin, Partai Nasdem akan meminta restu pihak keluarga terkait pengganti almarhum Beni Laos. Untuk diketahui, Cagup dan Cawagup Maluku Utara nomor 4, Beni Sarbin, didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Jadi kita akan bicara dengan partai koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan cawagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau itu bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut. Untuk mengetahui kondisi kasus tewasnya calon gubernur Maluku Utara Beni Laos akan kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Selamat siang Renata, bagaimana suasana rumah duka saat ini dan kapan rencananya jenazah Beni Laos akan dimakamkan serta bagaimana kondisi terkini Shirley Coanda istri almarhum Beni Laos, Renata? Iya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat di mana almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos disemayamkan. Sejak pagi yang kami pantau, kerabat dan keluarga terus berdatangan untuk menyampaikan ungkapan duka cita, ungkapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau yang kami pantau juga ada sejumlah cukup banyak begitu ya, karangan bunga maupun papan bunga yang berjejer di sekitaran rumah duka yang menyampaikan ungkapan duka cita, khususnya baik itu dari kalangan pejabat pemerintahan, kemudian juga dari politisi, TNI, bahkan juga dari pihak kepolisian. Kalau yang kita pantau juga sejauh ini memang rencananya jenazah dari Beni Laos akan dimakamkan esok hari di pemakaman San Diego Hills. Namun untuk detail jamnya, kapan kemudian jenazah akan diberangkatkan menuju ke pemakaman, ini yang masih kami tunggu keterangannya dari pihak keluarga. Terkait dengan kondisi kesehatan dari istri almarhum Beni Laos, sampai saat ini yang kami ketahui kondisi kesehatannya juga masih terus dirawat begitu ya, istri dari Beni Laos. Dan diketahui juga istri dari Beni Laos ini merupakan salah satu korban dari puluhan korban dari kecelakaan ataupun insiden speedboat yang terjadi beberapa hari lalu. Kondisinya masih luka-luka, lukanya ada di bagian kaki dan juga pinggul, dan juga sempat disampaikan bahwa istri dari Beni Laos ini juga cukup mengalami trauma. Ini yang kemudian juga masih kita tunggu informasinya lebih lanjut, baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak RSPAD Gatot Subroto. Mercy dan juga saudara, kalau yang kami pantau memang ada sejumlah tokoh yang sudah datang hari ini untuk mengucapkan ungkapan bela sungkawa. Tadi ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Are, kemudian juga ada mantan Menteri BUMN dan mantan Menteri Perindustrian, Rini Mariani Sumarno. Dan kalau yang kita lihat juga kemarin memang ada sejumlah pihak-pihak yang datang, baik itu dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun juga dari politisi, ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Dan memang kalau yang kami lihat dari statement yang kemudian disampaikan oleh Tito Karnavian, ini juga dari pihak keluarga ataupun masyarakat Maluku Utara, maksud kami, ini diminta untuk tidak menimbulkan kericuhan gitu ya, atau tetap rukun meskipun adanya insiden ini, karena memang dari pihak kepolisian masih akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan dari speedboat yang terjadi beberapa hari lalu. Kemudian untuk proses dari pemilihan gubernur atau keberlanjutan dari proses pemilihan gubernur Maluku Utara ini pun juga nantinya masih akan dibicarakan oleh Partai Nasdem dan beberapa partai koalisi lainnya setelah ataupun usai pemakaman ini dilakukan, karena mengingat ini masih dalam suasana duka, sehingga pembicaraan-pembicaraan itu nantinya akan dilakukan ataupun disampaikan kepada publik usai pemakaman dilakukan. Mercy. Jenazah Beni Laos disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan akan dimakamkan besok. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari rumah duka RSPAD Jakarta. Saudara, usai jeda Kompas Siang